Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pilar ekonomi berinvestasi masa kini, surat berharga syariah. Perkenalkan, nama saya Yuda Vina Wahyunengari dan teman saya dan saya Fatihah Rahma Alia. Masuk kepada subbab yang pertama, yaitu definisi dan juga jenis surat berharga syariah. Apa sih definisi dari surat berharga syariah? Surat berharga syariah itu adalah instrumen keuangan yang diterbitkan untuk menggalang dana dari investor berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Setiap proses dari penerbitannya dan penggunaannya itu harus mematuhi fatwa dan juga ketentuan Dewan Syariah atau DSN, terutama untuk menghindari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan juga maisir yaitu perjudian. Surat berharga syariah ini ditujukan sebagai alternatif investasi yang halal bagi masyarakat muslim dengan mempertimbangkan kepatuhan syariah dalam setiap tahap transaksinya. Kemudian, ada jenis-jenis surat berharga syariah. Yang pertama adalah suku. Suku ini sertifikat atau surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas aset, proyek, atau aktivitas investasi. Suku ini mewakili kepemilikan proporsional terhadap aset tertentu dan juga memberikan imbalan hasil yang sesuai dengan kesepakatan syariah yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian ada suku ijaroh. Suku ijaroh ini adalah surat berharga yang merepresentasikan kepemilikan atas aset yang disewakan. Keuntungan dari suku ini itu berasal dari pendapatan sewa. Selanjutnya, suku mudharabah. Apa itu suku mudharabah? Suku mudharabah itu adalah surat berharga yang berbasis bagi hasil di mana investor itu berkontribusi modal dan keuntungan yang didistribusikan sesuai dengan perjanjian. Yang terakhir ada suku musyarakah. Suku musyarakah ini adalah surat berharga yang didasarkan pada kemitraan, di mana dua atau lebih dari dua pihak menyumbangkan modal dan juga berbagi keuntungan sesuai porsi kontribusi yang ditentukan. Bentuk dan jenis SBS. Pasal 2. SBSN diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat. SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder. Pasal 3. SBSN dapat berupa diterbitkan berdasarkan akad izarah, akad mudharabah, akad musyarakah, bahkan diterbitkan berdasarkan akad istisna. SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad yang lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih akad sebagaimana dimaksud pada huruf A sampai dengan huruf E. Kemudian, ada elemen penting surat berharga syariah dan juga faktor-faktornya. Nah, surat berharga syariah itu memiliki karakteristik yang unik yang bisa membedakannya dari instrumen keuangan konvensional. Berikut adalah elemen-elemen kunci yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah aset dasar atau underlying asset. Surat berharga syariah itu harus didukung oleh aset nyata yang halal, seperti tanah, bangunan, atau proyek infrastruktur. Yang kemudian, aset ini tidak boleh berasal dari aktivitas yang diharamkan dalam Islam, misalnya terkait alkohol, perjudian, dan juga riba. Kemudian ada akad. Setiap surat berharga syariah harus berdasarkan akad atau kontrak syariah yang jelas, sesuai hukum Islam. Beberapa jenis akad yang umum digunakan adalah akad ijaroh, kontrak sewa yang menghasilkan pendapatan dari sewa, kemudian mudharabah, kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dan juga pengelola usaha. Dan yang terakhir ada musyarakah, kemitraan usaha, di mana setiap pihak menyumbangkan modal. Nah, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap SBS harus diawasi oleh Dewan Perwakilan Syariah yang terdiri dari para ulama dan ahli keuangan syariah mereka, yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penerbitan dan pengelolaan surat berharga syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang terakhir adalah risiko. Meskipun bebas dari bunga dan juga spekulasi, surat berharga syariah ini masih mengandung risiko. Risiko itu seperti likuiditas atau kemampuan menjual suku sebelum jatuh tempo. Dan ada juga risiko pasar, yaitu dengan adanya perubahan harga pasar yang kian cepat.
dan juga risiko operasional, kegagalan dalam pengelolaan aset. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penerbitan surat berharga syariah. Penerbitan surat berharga syariah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari kondisi ekonomi, regulasi, dan juga permintaan pasar. Nah, beberapa di antaranya itu, yang pertama adalah permintaan pasar. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, permintaan terhadap surat berharga syariah ini juga meningkat. Banyak dari investor yang memilih instrumen ini karena mereka ingin berinvestasi sesuai dengan keyakinan agama mereka. Kemudian adalah kondisi ekonomi global dan juga nasional. Stabilitas ekonomi itu memengaruhi daya tarik surat berharga syariah. Ketika ekonomi tumbuh stabil, investor lebih cenderung berinvestasi. Sebaliknya, ketidakpastian ekonomi dapat menurunkan minat investor. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mendorong penerbitan surat berharga syariah, terutama dalam hal regulasi yang ramah terhadap keuangan syariah. Misalnya, regulasi yang mendukung penerbitan suku negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dan yang terakhir adalah kepatuhan syariah. Dewan Syariah Nasional atau DSN memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kepatuhan semua aspek SDS terhadap hukum Islam. Setiap penerbitan surat berharga syariah harus mematuhi fatwa dan juga pedoman DSN agar dapat diterima oleh komunitas Islam. Mekanisme penerbitan surat berharga syariah. Yang pertama, penentuan aset dasar. Langkah pertama menentukan aset yang akan mendasari penerbitan SBS. Aset ini harus halal dan memiliki nilai yang stabil. Yang kedua, struktur akad. Setelah aset ditentukan, langkah selanjutnya adalah memilih akad yang sesuai dengan sifat dan tujuan pembiayaan. Misalnya untuk proyek infrastruktur. Suku Izara sering digunakan karena aset yang terlibat dapat disewakan. Yang ketiga, penyusunan dokumen legal. Dokumen yang menjelaskan secara rinci tentang proyek, struktur pembiayaan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dokumen ini termasuk prospektus dan perjanjian yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Yang keempat, pengawasan syariah. Sebelum SBS ditawarkan ke pasar, Dewan Pengawas Syariah memverifikasi dan memastikan bahwa seluruh mekanisme penerbitan telah sesuai dengan syariah. DPS memberikan fatwa yang menjadi panduan bagi investor. Yang kelima, distribusi surat berharga. Setelah proses persetujuan selesai, SBS akan dijual kepada investor melalui mekanisme pasar modal syariah atau melalui penawaran khusus kepada institusi keuangan syariah. Ada strategi khusus bagi investor yang mana ingin berinvestasi dengan menggunakan surat berharga syariah. Investasi dalam surat berharga syariah memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini adalah beberapa strategi penting untuk berinvestasi dengan surat berharga syariah. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio. Salah satu prinsip dasar dalam strategi investasi yang disarankan untuk tidak menempatkan seluruh dana dalam satu jenis SBS, tetapi mendiversifikasikannya ke berbagai instrumen keuangan syariah. Diversifikasi ini dapat mencakup berbagai jenis akad, ada ijaroh, mudarabah, dan juga musyarakah. Dan sektor ekonomi seperti infrastruktur, properti, komoditas. Dengan melakukan diversifikasi, risiko itu dapat disebar, sehingga potensi dari kerugian dari suatu sektor dapat diimbangi dengan keuntungan dari sektor lain. Yang kedua adalah fokus pada jangka panjang. Surat berharga syariah itu umumnya cocok untuk investasi jangka panjang menengah hingga jangka panjang, terutama jika diterbitkan untuk proyek infrastruktur besar atau aset produktif lainnya. Investor yang memilih surat berharga syariah untuk jangka panjang dapat memanfaatkan stabilitas imbal hasil dari akad seperti ijaroh atau sewa, atau bagi hasil dari mudharabah. Selain itu, strategi jangka panjang juga memungkinkan investor untuk memperoleh imbal hasil yang lebih stabil dan juga aman, sesuai dengan karakteristik aset dasar yang menopang surat berharga syariah. Yang ketiga adalah memantau kinerja aset dasar.
Salah satu kunci keberhasilan dalam berinvestasi pada SBS adalah memahami dan juga memantau kinerja aset dasar yang mendukung surat berharga tersebut. Sebagai contoh nih, jika SBS didasarkan pada proyek infrastruktur, investor perlu memantau perkembangan proyek tersebut, apakah sesuai dengan target atau mengalami kendala. Aset dasar yang bekinerja baik akan berdampak langsung pada imbal hasil yang diperoleh investor. Oleh karena itu, memilih SBS yang didukung oleh aset atau proyek yang memiliki prospek yang baik merupakan strategi yang bijak bagi investor. Yang keempat adalah pemilihan berdasarkan akad. Setiap akad dalam SBS menawarkan karakteristik imbal hasil dan juga risiko yang berbeda-beda. Misalnya, suku ijaroh memberikan imbal hasil yang lebih pasti karena berbasis pada pendapatan sewa aset, sementara suku mudarobah dan juga musyarakah menawarkan potensi imbal hasil yang lebih besar, tetapi juga fluktuatif karena berbasis pada pembagian keuntungan. Strategi yang tepat adalah menyesuaikan jenis akad dengan profil risiko dan juga tujuan investasi yang ditentukan oleh investor. Investor dengan toleransi risiko rendah mungkin akan lebih memilih SBS berbasis ijaroh, sementara investor dengan toleransi risiko yang lebih tinggi bisa mempertimbangkan mudarobah atau juga musyarakah. Yang kelima adalah memperhatikan fatwa dan juga pengawasan syariah. Setiap instrumen SBS harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Investor itu harus memastikan bahwa SBS yang dipilih itu telah mendapatkan fatwa yang menyatakan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Selain itu, tetap penting untuk memantau aktivitas pengawasan syariah secara berkala, karena terkadang ada perubahan regulasi atau ketentuan yang dapat mempengaruhi status kepatuhan syariah dari instrumen tersebut. Dan yang keenam, menyesuaikan dengan kondisi pasar syariah. Bagian dari modal syariah yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan juga global, regulasi, serta sentimen investor terhadap investasi berbasis syariah. Investor itu perlu mengikuti perkembangan pasar modal syariah secara aktif untuk menyesuaikan strategi investasinya. Misalnya, dalam kondisi pasar yang volatil, investor mungkin ingin fokus pada instrumen SBS dengan profil risiko yang lebih rendah, atau justru memanfaatkan momentum untuk mendapatkan keuntungan dari instrumen yang memiliki potensi kenaikan harga di masa depan. Dan yang terakhir adalah menggunakan jasa manajer investasi syariah. Bagi investor yang tidak memiliki waktu atau keahlian untuk memantau dan juga mengelola investasi secara aktif, bisa menggunakan jasa manajer investasi syariah. Dapat menjadi strategi yang paling efektif untuk saat ini. Manajer investasi syariah memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pasar syariah dan dapat mengelola portofolio SBS dengan lebih efisien. Mereka itu juga akan memastikan bahwa seluruh investasi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Potensi surat berharga syariah. Yang pertama, SBS menawarkan alternatif investasi yang sejalan dengan prinsip Islam, memberikan kesempatan bagi umat muslim untuk berinvestasi secara etis dan halal. Yang kedua, instrumen ini memiliki prospek yang besar dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pengembangan ekonomi terutama di negara-negara mayoritas muslim. Yang terakhir, permintaan global terhadap SBS terus meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi syariah secara internasional. Di sini saya akan membahas beberapa tantangan bagi seorang investor dalam melakukan investasi dengan menggunakan surat berharga syariah. Yang pertama, kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak nih dari masyarakat atau investor yang masih belum memahami konsep dan mekanisme dari surat berharga syariah, yang membuat permintaan domestik itu kurang berkembang dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Yang kedua adalah ketergantungan pada aset nyata. Surat berharga syariah ini memerlukan aset dasar yang halal yang dapat menjadi tantangan dalam menemukan proyek atau aset yang memenuhi kriteria syariah. Dan ada juga risiko pasar. Surat berharga syariah itu tetap dipengaruhi oleh fluktuasi pasar global, sehingga perubahan kondisi ekonomi global dapat mempengaruhi nilai dan juga imbal hasil suku.
Bagan penerbitan suku. Yang pertama, penerbit diawasi oleh pengawas syariah dan memiliki aset, yaitu aset proyek atau investasi, di mana nanti akan dibeli oleh investor. Ada beberapa perbedaan dari surat berharga syariah negara dengan surat utang negara. Jika dilihat dari prinsip dasarnya, SBSN itu diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai bukti kepemilikan atau penyertaan terhadap aspek SBSN. Kemudian, untuk surat utang negara itu merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbitnya. Kemudian, jika dilihat dari underlying asetnya, SBSN itu memerlukan underlying aset sebagai data penerbitan, dan juga surat utang negara itu umumnya tidak ada underlying asetnya. Untuk fatwa atau opini syariahnya, untuk SBSN sendiri memerlukan fatwa atau opini syariah untuk menjamin kesesuaian suku dengan prinsip syariah. Untuk penggunaan dananya, SBSN itu menggunakan pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek pemerintah. Sedangkan untuk surat utang negara itu, sumbernya pembiayaan itu berasal dari APBN. Untuk returnnya sendiri, SBSN itu ada imbalan bagi hasil, margin, dan juga capital gain. Untuk surat utang negara, returnnya itu adalah bunga dan juga capital gain. Untuk dasar hukum sendiri, SBSN itu sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Untuk surat utang negara tertera pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001 tentang Surat Utang Negara. Perbedaan SBN dan konvensional syari. Yang pertama, syariah penyertaan aset negara. Konvensional penyertaan surat utang negara. Yang nomor 2, syariah akad wakalah, sedangkan konvensional tidak ada. Yang ketiga, ada pernyataan halal kesesuaian syariah dari DSN MUI, sedangkan konvensional tidak ada. Nomor 4, syariah ada kupon imbalan berupa uang sewa atau ujrah. Konvensional, kupon berupa bunga. Simpulan dari materi pilar ekonomi berinvestasi masa kini dengan surat berharga syariah negara. Dari SBSN atau suku negara adalah instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah tanpa ada unsur riba, gharar, dan juga maisir. SBSN sendiri ini digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan juga menawarkan imbalan berupa sewa atau bagi hasil sesuai akad. Jenis-jenisnya dari surat berharga syariah negara sendiri ini termasuk sukuk retail dan juga sukuk tabungan yang memiliki karakteristik dan juga jangka waktu yang sangat berbeda. Penerbitan SBSN ini juga bertujuan untuk mengembangkan pasar keuangan syariah dan juga menyediakan alternatif investasi yang aman bagi masyarakat. Nah, itu tadi pembahasan tentang surat berharga syariah. Gimana? Udah paham kan sekarang? Thanks for watching.